wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini, meskipun kalian memiliki kesibukan maupun kegiatan masing-masing. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada kita, boleh dipimpin doanya? Boleh kawan-kawan sebelum kita memulai kegiatan ini berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada kita. Sebelumnya di sini kepada teman-teman sekalian, apakah sudah pernah mengikuti kegiatan KKP di sini? Belum. Baiklah, akan saya jelaskan apa itu KKP. KKP ini konseling kelompok per orang. Yang dimaksud KKP di sini adalah suatu bentuk pemberian bantuan oleh seorang konselor, yaitu saya, kepada individu atau klien untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu masalah individu maupun masalah sosial lainnya. Dan di dalam KKP ini ada tujuannya yang dimana untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu masalah pribadi, masalah sekolah maupun masalah sosial lainnya. Dan di dalam KKP di sini memiliki azas. Apakah teman-teman sekalian ada yang tahu apa saja azas dalam KKP itu? Belum. Baiklah, di dalam KKP di sini terdapat 4 azas. Yang pertama azas kerahasiaan, kedua azas kesukarelaan, yang ketiga azas kedinamisan, dan keempat azas kekinian. Azas kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah di mana seorang konselor, yaitu saya, harus menjaga segala data tentang diri klien di dalam pelaksanaan KKP ini nanti. Dan azas kesukarelaan di sini yang dimaksud di mana teman-teman sekalian diminta untuk menyampaikan masalahnya dengan sukarela agar KKP ini nanti dapat jalan dengan baik. Dan yang dimaksud azas kekinian di sini yang dimana klien, yaitu kalian, diminta untuk menyampaikan permasalahan yang sekarang. Dan yang terakhir azas kedinamisan. Azas kedinamisan di sini yaitu suatu layanan konseling untuk tepat sasaran, supaya nanti itu bisa masalah kalian itu bisa kita atasi bersama. Lebih dan kurang seperti itu. Apakah sejauh ini dapat kalian pahami? Mungkin kalian memang sudah kenal kan satu sama lain, tapi alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dimulai dari Mbak yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Serenda Purnanasari, salah satu mahasiswa Universitas Unggul. Terima kasih. Ya. Boleh dilanjut Mbak? Baik, perkenalkan saya Rizka, mahasiswa dari Unpas Bengkulu. Oh ya, lanjut. Baiklah, perkenalkan nama saya Rekta Waljana, biasa dipanggil Rekta, dari Universitas Bengkulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Ari Purmansa, bisa dipanggil Ari. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Fatmawati, Kanlong Bengkulu. Silakan Mbak, lanjut. Perkenalkan, nama saya Diana Sulastri, saya berasal dari Universitas Islam Negeri Fatmawati, Soekarno Bengkulu. Ya, mungkin dengan perkenalan singkat tadi sudah bisa kenal lah satu sama lain kan. Ya. Di sini akan saya ulas kembali atau akan saya jelaskan kembali apa itu KKP tadi. KKP tadi kan suatu bentuk pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada klien untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini nanti diminta kepada teman-teman sekalian untuk sukarela menyampaikan masalah apa yang mungkin yang sedang kalian rasakan
saat ini. Boleh kepada sebelah mana dulu yang ingin menyampaikan terlebih dahulu permasalahannya? Oh, dari ujung dulu kepada Keta boleh. Baiklah, permasalahan kami pada saat ini masih bingung juga kan. Saya kan dari fakultas hukum nih. Iya. Nah, jadi setelah tamat dari hukum itu masih bingung untuk apakah mau ikut tes untuk kejaksaan Iya. atau PAPK TNI. Iya. Nah, jadi tapi di sini saya mengalami masalah tentang syarat-syarat dari PAPK TNI ini. Nah, jadi ada salah satu syarat yang harus dipenuhi itu adalah keraktian gigi. Iya. Jadi saya juga pernah omongi masalah ini dengan orang tua. Jadi orang tua itu tidak setuju untuk saya merapikan gigi karena mungkin ada salah satu indikator lain yang buat dia tidak setuju. Iya. Tapi di sini saya itu ingin untuk mencoba tes TNI Iya. dapat kejaksaan. Nah, jadi solusinya gimana itu? Oh iya, nanti ya, nanti kita ulas ya. Boleh dilanjut? Baik, di sini saya ingin mengatakan masalah saya. Iya, iya. Nah, saya kan sebagai mahasiswa ekonomi dan bisnis Islam dari prodi ekonomi. Nah, Iya. setelah tamat nanti kan bingung mau kemana. Nah, apa lanjut S2 atau kerja? Nah, dilanjut. Baik, di sini saya akan sedikit bercerita tentang permasalahan saya. Nah, di sini saya akan bercerita tentang permasalahan mengerjakan tugas. Nah, di sini kan saya banyak diberi tugas dari dosen, tugas ini, tugas ini. Nah, sedangkan saya nih tergantung mood, saya itu mengerjakannya tuh. Mut-mutan. Iya, gitu ya. mut-mutan. Kalau ingin mengerjakan ya dikerjakan, ya kalau tidak ya terserah. Nah, jadinya kalau itu sudah waktunya mengumpul ke tugas, jadinya tergesa-gesa. Oh, yang tugas ini Belum belum, selesai, ya. yang ini juga belum. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita atasi bersama. Iya. Boleh dilanjut? Nah, saya ingin bertanya, saya sebagai salah satu mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Bengkulu, Ya. mayoritas dari kami, khususnya prodi agribisnis itu minimal lulus itu 5 tahun. Di bawah 5 tahun itu bisa dikatakan tidak normal atau abnormal, Nah, ya. karena normalnya itu 5 tahun. Jadi yang ingin saya pertanyakan, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, sedangkan menurut saya mayoritas mahasiswa agribisnis itu lebih pintar daripada prodi lain. Terima kasih ya, Pak. Boleh dilanjut? Boleh menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi sekarang? Oh, gini Mbak, saya itu kan ikut panitia untuk disnatalis prodi saya tuh. Iya. Tapi yang saya tuh keberatan karena tuh setiap hari itu rapat ya Mbak. Ya. Pulangnya tuh selalu malam gitu. Kalau tidak libur tuh dipecat dari jabatannya Ya, gitu. Nah, berhentikan ya. iya, diberhentikan. Sedangkan kan orang tuh juga capek ya Mbak, Iya. cari sumbangan ke sini ke situ, Iya, terus iya. tuh buka stand segala macam. Nah, jadi tuh gimana ya Mbak untuk ketua panitianya tuh? Nah, cara mengatasinya tuh karena terlalu sering gitu Mbak, nggak dikasih waktu istirahatnya. Iya. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyampaikan permasalahan ya, permasalahan. Di sini kepada teman-teman sekalian mungkin terbatas waktunya nanti tuh kan. Kita pilih salah satu saja. Permasalahan siapa yang ingin kita bahas di sini? Permasalahan saya? Nih, setuju ya? Permasalahan Rekta Huliana. Oke, baiklah. Boleh Diulang. dijelaskan kembali ya, diceritakan lah apa saja yang
kira-kira yang tadi mau tes kan, yang menghambat. Nah ini kok boleh diberikan, nanti teman-teman sekalian boleh memberikan masukan, saran, bisa jadi nanti bisa membantu mengatasi permasalahan itu. Oke. Boleh disilakan kepada Dr. Diana. Jadi permasalahan saya kan awal dari saya untuk masuk fakultas hukum di Universitas Bengkulu itu kan, itu emang awalnya untuk ingin jadi bagian dari kejaksaan. Tapi lambat laun saya mengikuti perkuliahan ini, Iya. saya lebih tertarik ke institusi TNI. Iya. Nah, untuk masuk ke jalur PAPK. Iya. Itu PAPK itu ke bagian sumber sarjana. Itu kan jalur sarjana. Iya. Nah, jadi di sini persyaratan yang harus dilengkapi salah satunya itu adalah untuk kerapian gigi. Walaupun sebenarnya saya pernah baca-baca di website TNI itu tidak menggugurkan, tapi bisa mengurangi nilai kerapian gigi. Nah, jadi itu sudah saya kompromikan sama orang tua kan, untuk melakukan kerapian gigi. Tapi di sini orang tua ini keberatan atas biaya yang akan dikenakan itu sedikit, yang standar itu untuk masang behel Iya. itu sampai 2 jutaan. Belum lagi untuk kontrol setiap bulan. Iya. Nah, jadi itu keberatan kan. Tapi dari keinginan saya sendiri itu kuat untuk mau masuk TNI, walaupun bingung juga gimana caranya untuk bisa melakukan melakukan kerapian gigi tadi. Tapi kalau tuh secara fisik dan mental kamu siap berarti Siap. itu. Nah kan di situ kan, permasalahan yang belum saya ketemukan gimana caranya kan untuk Cara mengatasi. mengatasinya masalah saya tadi itu, gimana kalau mau ingin semangat untuk ikut tes pada sedangkan orang tua itu tidak setuju untuk masalah itu kan. Nah, dan juga kalau untuk mengambil kembali ke kejaksaan tadi itu kan juga kita setelah tamat kuliah itu kan harus ada plan dan plan. Iya. Nah, jadi oke lah misalnya kita mengambil kejaksaan kan awalnya kan. Iya. Tapi siapa tahu kan nasib terkait lain. Nah, dan saya ingin mengikuti TNI juga. Nah, tapi untuk masalahnya tadi, untuk masalah keuangan. Jadi gimana solusi yang harus saya ambil? Apakah saya harus mengubur mimpi untuk jadi TNI dan melanjutkan ke fan yang kedua untuk jadi kejaksaan, atau ada solusi lain dari Mbak sendiri? Sebelumnya kepada teman-teman sekalian, ada yang ingin memberikan solusi atau saran atau apa kepada teman kita? Untuk sekarang belum. Untuk Oke. konselor aja dulu. Baiklah, kalau menurut saran saya, sebenarnya kita ini bebas untuk bermimpi, itu bebas. Selagi mimpi itu tidak berbayar, boleh kita bermimpi. Jangan kubur mimpi itu sebelum kita berusaha. Menurut saya, kita ikhtiar saja, jangan lupa berdoa, diiringi dengan usaha juga ya. Percuma kalau berdoa tidak ada usaha. Begitu juga kita berdoa, percuma juga kita berusaha terus tapi tidak berdoa. Yang kita hadapi tadi masalah pembiayaan juga tadi kan. Ya kalau seandainya kita siap tadi kan secara fisik, secara mental, ya kenapa juga kan. Kalau sebenarnya kalau masalah ekonomi orang tua, kalau kan tuh posisinya kita di sini masih kuliah kan. Kalau kita sanggup bisa membagi waktu mulai dari sekarang, kita kalau
kalau ingin mencari pekerjaan sampingan itu juga saya sarankan untuk membantu keuangan keluarga tadi, agar nanti pas kita mau tes tadi kan, setidaknya awal-awal tadi kan mau perbaikan gigi, mau ini tadi kan tidak minta lagi deh pada orang tua kalau kita udah bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi Mbak kan itu kan pengalaman saya juga ikut organisasi di kampus kan. Iya. Nah itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang telat untuk skripsi sama sempro, itu masalahnya itu gara-gara kuliah sambil kerja. Nah jadi dari pendapat Mbak tadi untuk saya bekerja Nah, coba sambil bekerja tadi ya. kuliah itu bisa menghambat untuk lulusan yang cepat. Nah daripada kan padahal orang tua kita kan berkeinginan untuk kita cepat-cepat untuk selesai kuliah. Iya. Nah, dan juga sebenarnya orang tua saya itu ingin saya selesaikan dulu kuliah untuk sebelum tes. Tapi dalam pikiran saya Iya. untuk perawatan gigi itu tidak bisa setahun 2 tahun. Iya. Nah jadi keinginan saya itu untuk pas di saat saya sudah selesai kuliah dan pembukaan jalur tes itu udah dimulai, itu saya bisa langsung daftar, tidak mau lagi lama-lama menunggu perbaikan gigi tadi atau segala macam lah. Nah, jadi disitulah saya bingung kan, dilema dengan masalah gimana sih untuk padahal orang tua kan saya punya satu saudara kan. Iya. Nah, dan sekarang bentar lagi untuk ingin nikah, jadi tinggal saya sendiri untuk tanggungannya. Jadi dalam pikiran saya kan tanggungan dari orang tua saya itu tinggal tinggal saya sendiri. Jadi harusnya itu orang tua saya itu mendukung untuk saya ikut tadi, walaupun pembiayaan kan mungkin lebih, tapi dikarenakan tanggungan aja sudah berkurang, jadi agak mudah lah untuk mencapai target yang saya ingin tadi. Nah setelah saya nggak tahu gimana lagi cara untuk meyakinkan orang tua tadi kan, untuk mendukung juga kan, dibalik kita usaha kan juga perlu dukung orang tua. Itu Maksudnya katanya jangan juga egois kan, janganlah egois. Tadi udah tahu kan, apalagi tadi posisinya kakaknya tuh udah mau menikah kan, otomatis banyak mengeluarkan biaya kan. Nah dan kita nengok juga kan perekonomian keluarga. Tapi tadi juga membahas kalau orang kuliah sambil kerja itu biasanya tuh bermasalah pas skripsi. Nah, tergantung dengan ketanya juga, kalau seandainya kita itu bisa membagi waktu antara belajar, kuliah tadi dengan kerja, saya sarankan kita coba dulu kerja sambil kuliah. Tapi kalau seandainya kita sendiri merasa tidak mampu membagi waktu antara kerja dengan kuliah tadi kan, mungkin saja kuliah kita terhambat. Dan juga ada orang yang mengatakan bahwa kalau seandainya kita itu udah bisa menghasilkan uang sendiri kan. Nah ini saya angkat dari pengalaman teman saya sendiri. Dulu dia juga pernah kuliah, tapi mungkin ada kendala, kita nggak tahu kan kendala apa. Tiba-tiba dia berhenti kan. Dia ngomong sama saya kayak gini, saya mau kuliah tapi menutupi sebelum penerimaan mahasiswa baru dia mau kerja dulu. Tapi setelah dia bisa menghasilkan uang, jadi dia tidak berkeinginan lagi untuk kuliah, karena dia merasa buat apa kan kuliah, sedangkan dia sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Nah dikembalikan lagi kepada kita tadi, kalau seandainya kita mampu membagi waktu antara kuliah dan kerja, coba kita lakukan bekerja sambil kuliah tadi, supaya bisa mengurangi bisa bukan orang tua tadi. Menurut saya seperti itu. Kepada teman-teman sekalian boleh memberikan saran masih menanggapnya. Saya bertanya, Anda ikut organisasi apa di kampus?
Untuk organisasi di fakultas itu CNW itu dalam bidang korupsi dan narkotika. Terus di bagian UKM kampus itu UKM bulu tangkis. Iya. Terus untuk di tingkat universitas itu BEM universitas. Berarti salah satunya khusus organisasi khusus hukum. Biasanya tuh kalau hukum itu emang telat ya, setahu saya lulusnya tuh kan. Iya emang ada. Nah itu biasanya maksimal itu mereka tuh minimal paling cepat lulus itu berapa? Setahu pengalaman saya kan, 2 tahun di ini, kebanyakan kalau masa telat-telatnya itu mungkin sebagian, tapi yang paling cepat tuh biasanya 4 tahun lah, 4 tahun itu paling cepat 4 tahun. Pernah di bawah kan biasanya kan kalau periode lain kan biasanya 3 tahun 9 bulan atau 3 tahun setengah kan. Jadi tapi ada juga yang telat sampai bentar lagi di DO. Anda ingin memulai proposal penelitian itu semester berapa? Rencana itu saya punya rencana pengajuan judul kan. Di waktu perkuliahan itu ada dosen yang mengatakan ada satu judul yang baik untuk diangkat untuk sebagai ini, dan saya juga pernah itu di semester 4 kemarin itu saya mengangkat tema itu di penelitian saya, tapi baru awal-awal, tapi dan saya belum tahu kapan bisa penelitian, tapi di SK di buku panduan fakultas itu pengusulan penelitian itu di semester 6 misalnya. Tapi saya tanya di fakultas lain kan biasanya kalau sudah mendapatkan mata kuliah penelitian biasanya sudah, tapi nggak tahu juga kan, belum juga bertemu sama PA apakah yang bisa di semester sekarang pengajuan judul atau menunggu sampai semester 6 gitu. Anda lebih menyukai kuliah di hukum atau TNI? Sebenarnya kan kaitan kedua bagian ini kan, hukum sama TNI itu kan hampir berdekatan masa peraturan gitu. Nah tapi untuk masalah yang mana yang suka dikarenakan seharusnya kalau seandainya Tuhan berkata lain, untuk gigi yang yang Tuhan berikan itu bagus, maka saya akan tamat SMA bakal tes TNI. Tapi dikarenakan saya belum mendapat kesempatan itu, jadi saya mengambil kuliah hukum di UNIT. Maksimal tes TNI itu berapa? Itu maksimal kalau itu kan bertahap. Kalau SMA kan ada juga kan makanya kan. Terus SMA tuh batasnya umur 22 tahun. Kalau udah tahun salah. maksimal. Kalau kuliah tuh sampai kalau nggak salah nih, kalau nggak 28 30. Nah, kan? Anda uang kuliah Anda berapa? 2.065.000 Per bulan? Uang per sakunya? semester. Uang saku. Uang saku itu bisa dibilang 1 juta per bulan. Anda menghabiskan paling bisa Anda mengepres uang saku itu berapa? Paling kecil dari 1 juta itu apakah bisa cuma 500.000 jika Anda benar-benar hemat? Mungkin 700 lah mungkin. 700 berarti sisanya 300 kan? Anda bilang tadi masalah gigi itu ada di biaya untuk perbaikan. Nah, kenapa Anda tidak mencoba Anda memaksimalkan uang 700.000 itu sebulan, 300 sisa kan? Kalau 6 bulan berarti 1.800.000 kan? Berarti Anda sudah bisa kan? Ya. Sudah bisa kan? Nah, Anda bilang tadi itu minimal untuk mengajukan proposal itu semester 6. Berarti otomatis 1 tahun itu ke depannya Anda sudah bisa menyelesaikan skripsi Anda kan? Nah, kalau Anda bisa memaksimalkan itu semua di semester 6 sudah mulai proposal, Anda bisa lulus tepat waktu, sisa uang saku 300 Anda tabung, Anda bisa merapikan gigi Anda tadi dan selesai otomatis kuliah selesai, gigi Anda juga udah bisa rapi.
dan tinggal persiapan lagi di sini. Tapi kan Ada ini biaya dugaan, biaya iya, tak terduga. ya kan saya juga di organisasi kan nggak mungkin kan kalau mungkin kalau untuk kuliah pulang itu mungkin bisa kan 300 disisakan, tapi di sini kan saya juga ikut organisasi, jadi biaya yang terduga itu kan bisa saja digunakan dikarenakan kan kegiatan banyak kan. Terus mungkin kalau untuk hemat untuk pembiayaan makan itu kan kalau kita di waktu kita lagi nggak ada kerjaan boleh masak lah apalah kan, jadi saat kita di luar lagi ada kegiatan ini dan itu dan juga biaya untuk bensin itu kan juga harus kita perhitungkan juga untuk masa itu. Dan terkadang 2 tahun yang saya lakukan selama ini di masa perkuliahan 1 juta tuh nggak cukup untuk Anda semester berapa tadi? semester 4 untuk naik lagi semester 5. Organisasi 3 tadi kan. 3. Saran saya kurangi salah satu organisasi itu yang mana yang kedua tadi, yang bulu tangkis itu. Itu kan bisa mengurangi biaya tadi kan. Nah kalau bisa, kalau memang tidak bisa untuk 300 sama 50 per bulan itu, atau satu hari 1.000 juga bisa menambah uang tabungan kalau memang Anda niat seperti itu. Kalau memang Anda ingin lulus cepat, dia tuh cuma ada dua pilihan, lulus cepat langsung tes, lulus lambat, atau persiapannya melakukan di tes. Saya juga tidak tahu ya, karena deskripsi itu seterusnya mendekat, jadi tidak menutup kemungkinan Anda tidak mengolah badan, mengolah fisik selama skripsi. Nanti skripsi Anda telat 7 tahun, umur Anda juga hampir 25 kan, kalau sama 7 tahun. Iya. Nah, persiapannya juga lebih lama kalau Anda stres nanti. Jadi manajemen diri itu usahakan lebih baik. Terima kasih pada Mbaknya ya. Kepada Dr. Huljana, apakah sarannya Mbaknya bisa diterima? Bisa. Ya benar kata Mbaknya tadi. Ya, ya saya pun masuk kata Mbaknya tadi tuh. Coba kata dipakai lah. Apa namanya itu istilahnya tuh? Nah, ya dicoba saran dari Mbaknya tadi. Di dalam uang saku tadi kan 1 bulan apa berapa kan bisa disisihkan untuk ditabung untuk kebaikan gigi mau tes tadinya. Kepada teman-teman yang lain boleh menyampaikan saran dan masukan kepada kita. Jalan lagi ya, Mbaknya boleh lagi kalau masih ada Mbak. Iya sih, kalau memang nggak mampu 300 atau 50.000 tadi kan di Bengkulu itu kan ada yang kayak di Katulistiwa itu kan misalnya biaya spray itu kan ada yang 4.300 tuh. Nah, sisanya 700.000 rupiah itu bisa ditabung kan. Jangan, maksud saya itu jangan beli di warung kayak gitu yang pas harganya 5.000 itu kan. Nah belilah yang sisa-sisa itu, jadi sisa-sisa itu bisa Anda tabung. Iya. Oke. Nah, Bu, saran dari teman-teman kalian sudah bisa diterima ya, nah, bisa. Boleh kita ekspresikan. Nah, setelah cerita di apa namanya nih di suasana bimbingan konseling per orang ini, bagaimana perasaan kita setelah menyampaikan permasalahan yang mungkin selama ini kita pendam sendiri kan, belum cerita sini apa kemana gitu. Nah, bagaimana perasaan kita, apa lega apa gimana, boleh kita ekspresikan dan ceritakan. Dari Dari masukan yang sudah masukan yang diberikan tadi berikan tadi itu juga sudah saya pikirkan dari dulu kan, iya. untuk melakukan ini kan. Tapi kan kalau nggak diceritakan kan juga nggak lega kan, Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi
mungkin bisa lah saya coba nanti untuk melakukan apa yang Disarankan saran tadi lagi. ya. Untuk kedepannya saya akan lebih sedikit menghemat lah untuk mencapai impian saya juga kan. Iya, Mungkin iya. mungkin orang tua saya tidak mendukung untuk bagian keuangan untuk ini, untuk kesehatan gigi, Iya. tapi orang tua saya mendukung untuk seandainya kedepannya membutuhkan biaya lagi, Iya. maka dia akan membantu untuk Membantu. mengurusnya juga. Nah, jadi masalahnya cuma di kesehatan gigi, jadi mungkin Iya. saya bakal lebih menghemat lagi. Iya. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan di sini bimbingan kelompok perorang ini. Mungkin banyak salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri saja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.